Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Erika dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya Odilia Putri Pramudita dengan NPM 20103050818 akan memaparkan hasil dari tugas PJBL Pendidikan Lingkungan Hidup dengan judul Inisiasi Pembuatan Pupuk Organik Cair dari Limbah Industri Tempe di Desa Kedungsari. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Di Desa Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, terdapat beberapa home industri pembuatan tempe. Pengolahan kedelai menjadi tempe tersebut akan menghasilkan produk sampingan berupa limbah cair tempe yang cukup berpotensi terjadinya pencemaran. Pada home industri pembuatan tempe yang ada di Desa Kedungsari, sebagian besar berada di area dekat Sungai Manggis, sehingga secara tidak langsung hasil limbah industri pembuatan tempe dibuang ke area Sungai Manggis. Dampak dari pembuangan limbah industri tempe akan menyebabkan pencemaran lingkungan dan menimbulkan bau yang tidak sedap yang akan memicu terjadinya penyakit pada pernapasan, sehingga perlu adanya tindak lanjut dalam mengatasi limbah industri pembuatan tempe yang salah satunya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair bagi tanaman. Tujuan dari penelitian ini yaitu membantu dan mengedukasi masyarakat di Desa Kedungsari, khususnya yang memiliki home industri pembuatan tempe dalam mengolah limbah tempe menjadi pupuk organik cair, sehingga dapat mengurangi limbah tempe yang dibuang dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian ada metode. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, suatu cara untuk memberikan gambaran mengenai limbah industri tempe yang ada di Desa Kedungsari, Kota Magelang, yang dapat dijadikan sebagai pupuk organik cair bagi tanaman. Dalam pengumpulan datanya menggunakan teknik studi literatur. Teknik studi literatur ini dilakukan dengan cara mendapatkan data atau informasi tertulis yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, atau koran yang sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Kemudian dengan menggunakan teknik observasi langsung ke tempat salah satu home industri tempe di Desa Kedungsari. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Tempe adalah makanan yang terbuat dari kacang kedelai yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia karena harganya yang terjangkau, memiliki protein yang tinggi dan mudah ditemukan. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, industri kedelai di Indonesia mencapai jumlah yang dominan daripada negara-negara lain. Tingkat produksi yang tinggi merupakan hal yang wajar karena masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan dapat mengonsumsinya. Akan tetapi, pengolahan kedelai menjadi tempe ini akan menghasilkan produk sampingan berupa limbah cair tempe yang cukup berpotensi terjadinya pencemaran. Di Desa Kedungsari, para home industri pembuatan tempe sebagian besar berada di dekat Sungai Manggis, sehingga secara tidak langsung hasil dari limbah produksi tempe tersebut dibuang ke sungai dan mengakibatkan air sungai di sekitar home industri menjadi keruh, hingga seringkali menghasilkan bau yang tidak sedap. Jika dibiarkan begitu saja, akan memicu munculnya penyakit seperti penyakit pernapasan. Di sisi lain, sebenarnya para pemilik home industri pembuatan tempe masih belum mengetahui jika limbah tempe dapat dimanfaatkan menjadi produk yang berguna seperti pupuk organik cair. Nah, pupuk organik cair adalah hasil akhir dari peruraian bagian-bagian atau sisa-sisa tanaman dan binatang, misalnya pupuk kandang, pupuk hijau, kompos, dan sebagainya. Penggunaan pupuk organik dapat bermanfaat untuk meningkatkan ketersediaan anion-anion untuk pertumbuhan tanaman seperti nitrat, fosfat, sulfat, dan klorida. Pupuk organik cair berbahan dasar limbah tempe berfungsi sebagai sumber makanan bagi bakteri, sehingga bakteri akan memperbanyak diri sebelum pupuk digunakan dan berguna untuk mempercepat kematangan apabila ditambah dengan efektif inokulan atau aktivator. Nah, adapun manfaat dari POC atau
pupuk organik cair dari limbah tempe. Yang pertama ada mengurangi limbah industri tempe yang terbuang sia-sia dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Yang kedua, mendorong dan meningkatkan pembentukan klorofil daun. Yang ketiga, meningkatkan vigor tanaman sehingga menjadi kuat dan kokoh. Yang keempat, merangsang pertumbuhan cabang produksi. Yang kelima, mengurangi gugurnya daun, bunga, dan bakal buah. Keunggulan pupuk organik cair atau POC yaitu produk pupuk cair dapat meningkatkan kesuburan tanah baik dari kesuburan kimia, biologi maupun kesuburan fisik. Selain itu, pupuk organik cair bersifat quick release karena bentuknya yang cair akan mudah terdifusi ke perakaran tanaman. Menurut studi literatur yang didapat, pembuatan pupuk organik cair dari limbah industri tempe dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyiapkan bahan dan peralatan yaitu limbah tempe, EM4, air cucian beras, air gula, air suling, air kelapa, botol air mineral, selang transparan, dan timba. Kemudian limbah tempe tersebut dituang ke wadah yang telah disediakan. EM4, air cucian beras, air gula, air suling dimasukkan ke dalam limbah tempe. Adonan tersebut didiamkan selama 10-14 hari. Setelah lebih dari 10 hari, kemudian dilakukan monitoring dan melakukan evaluasi terhadap perkembangan pembusukan limbah tempe. Limbah tersebut mulai memberikan bau seperti tapai. Jika bau tersebut masih samar, maka perlu didiamkan lagi selama 3-4 minggu menurut Spina, Setiawan, dan Mulya tahun 2020. Setelah pupuk tersebut dapat memberikan bau seperti yang diharapkan, maka pupuk tersebut dapat dipakai. Dengan begitu, limbah industri pembuatan tempe dapat dimanfaatkan dan menjadi pupuk yang dapat menyuburkan tanaman, sehingga kecil peluang terjadinya pencemaran lingkungan khususnya pada Sungai Manggis di Desa Kedung Sari yang dekat dengan home industri pembuatan tempe. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil yaitu limbah cair hasil produksi tempe jika tidak dikelola dengan baik dan hanya langsung dibuang di sungai akan mengganggu lingkungan sekitar dan menimbulkan bau busuk. Kemudian akan memicu munculnya penyakit seperti penyakit pernapasan dan dapat menurunkan kualitas air sungai. Limbah tempe dapat dimanfaatkan menjadi pupuk organik cair dengan bantuan EM4. Produk pupuk organik cair dapat meningkatkan kesuburan tanah baik dari kesuburan kimia, biologi maupun kesuburan fisik. Selain itu, pupuk organik cair bersifat quick release karena bentuknya yang cair akan mudah terdifusi ke perakaran tanaman. Pupuk organik cair dapat digunakan untuk tanaman dan dapat dijual sehingga memberikan nilai ekonomis terhadap limbah tersebut. Selain itu, dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Baik, sekian pemaparan dari hasil tugas PJBL-PLH yang sudah saya buat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.